Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Rumble in the Bronx, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang polisi Hong Kong yang jago kungfu bernama Kiang pergi ke New York. Sesampainya di New York, Kiang disambut oleh pamannya yang bernama Bill. Dan dapat kita ketahui kalau tujuan Kiang pergi ke New York adalah untuk menghadiri pernikahan paman Bill dengan pacar barunya. Paman Bill kemudian membawa Kiang ke apartemennya di Bronx yang akan menjadi tempat tinggal Kiang sementara. Dan di sini Kiang bertemu dengan tetangga paman Bill yang merupakan anak kecil penyandang disabilitas bernama Danny. Dapat kita ketahui kalau Danny ini hanya tinggal bersama kakaknya yang jarang pulang. Paman Bill lalu mengantar Kiang ke supermarket miliknya yang berada di dekat apartemen. Di sini paman Bill mengatakan kepada Kiang kalau dia akan menjual supermarketnya tersebut. Gak lama kemudian, seorang wanita bernama Elaine yang mau membeli supermarket paman Bill datang dan menemui paman Bill. Setelah bernegosiasi tentang harga, mereka pun sepakat. Nah, sebelum Elaine pulang, paman Bill juga mengajak Elaine untuk datang ke pernikahannya. Paman Bill dan Kiang kemudian kedatangan teman paman Bill bernama Stephen yang mau meminjamkan mobil mewahnya untuk paman Bill pakai saat pernikahannya. Stephen meminta paman Bill untuk menjaga mobilnya dengan baik, dan paman Bill pun mengiyakannya. Malam harinya, di saat Kiang dan paman Bill tidur, sekelompok geng di wilayah Bronx melakukan balapan motor di dekat apartemen paman Bill. Karena berisik, Kiang bangun dan melihat kalau anggota geng yang sedang balapan motor melindas mobil-mobil yang parkir. Dan di saat salah satu anggota geng akan melindas mobil yang paman Bill pinjam, Kiang langsung melompat dan menghentikannya. Nah, anggota geng yang dihentikan tersebut yang merupakan wanita bernama Nancy melihat muka Kiang dan tampak kesal karena gara-gara Kiang dia jadi kalah balapan. Polisi pun kemudian datang dan geng tersebut pun langsung bubar. Keesokan harinya di pernikahan paman Bill, Kiang mendatangi Elaine dan bilang kalau dia akan membantunya di supermarket. Setelah pulang dari pernikahan, Kiang pun membantu Elaine di supermarket. Dan gak lama kemudian, beberapa anggota geng kemarin yang salah satu anggotanya bernama Angelo datang dan berusaha mencuri makanan di supermarket. Nah, Elaine yang melihat itu mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka malah marah dan mau mengobrak-abrik supermarket. Kiang yang ada di situ pun kemudian membela Elaine dan menghajar Angelo dan teman-temannya sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Malamnya, saat pulang dari supermarket, Kiang melihat ada seorang wanita yang meminta tolong. Wanita tersebut sedang dikerumuni oleh banyak pria. Melihat itu, Kiang mencoba menghentikan mereka. Tetapi kemudian dapat diketahui kalau wanita yang meminta tolong adalah Nancy dan pria-pria yang mengerumuninya adalah Angelo beserta anggota gengnya. Dan ini mereka lakukan untuk menjebak Kiang. Sebelum Nancy kabur, Kiang sempat melihat mukanya. Dan kemudian terjadilah perkelahian yang seru di mana pada akhirnya Kiang terpojok. Ketua geng yang bernama Tony yang merupakan pacar Nancy lalu juga datang bersama lebih banyak anggotanya. Dan kemudian mereka melempari Kiang dengan banyak botol kaca sampai akhirnya Kiang gak berdaya. Tony dan anggota gengnya pun kemudian pergi. Kita kemudian diperlihatkan Nancy pulang ke apartemennya. Dan di sini dapat kita ketahui kalau Nancy ini adalah kakaknya Danny. Danny di sini terlihat sedang memainkan gamebot yang sebelumnya diberikan oleh Kiang. Dan Danny kemudian menceritakan tentang Kiang dan kebaikannya kepada Nancy. Gak lama setelahnya, Kiang yang berlumuran darah sampai ke depan apartemennya dan pingsan. Nah, Nancy dan Danny yang melihat itu pun panik. Dan Nancy tambah panik ketika Danny bilang kalau orang yang berdarah itu adalah Kiang. Nancy pun lalu mengobati luka Kiang. Tetapi pada keesokan paginya, dia pergi terlebih dahulu sebelum Kiang kembali sadar. Setelah Kiang kembali sadar, dia langsung ingin pergi membantu Elaine di supermarket. Namun saat berjalan ke sana, dia dicegat oleh Tony bersama gengnya. Dan kemudian terjadilah kejar-kejaran yang seru, di mana pada akhirnya Kiang berhasil kabur. Gak lama kemudian, kita diperlihatkan kalau di dekat apartemen Nancy, dua orang perampok yang telah merampok berlian mencoba menjual berlian tersebut kepada bos mafia yang disebut White Tiger. Namun hal tersebut gak berjalan lancar, menyebabkan kedua orang perampok mobilnya menabrak dan tewas. Nah, Angelo yang kebetulan ada di dekat situ mengambil kesempatan dan mencuri koper berisi berlian si kedua perampok. Anak buah White Tiger yang melihat Angelo pun kemudian mengejarnya. Angelo kemudian bersembunyi lalu membuka koper yang dia bawa. Setelah melihat berlian di dalam koper tersebut, Angelo langsung mengambil berlian tersebut dan kabur ke gedung apartemen Nancy sambil dikejar oleh anak buah White Tiger.
Kiang bersama Denny yang ada di situ sebelumnya sudah melihat Angelo yang sedang dikejar, dan Kiang mencoba membawa Denny masuk ke apartemen Nancy. Namun sebelum masuk ke dalam apartemen Nancy, Kiang melihat Angelo mendekat. Jadi dia pun langsung menggendong Denny dan meninggalkan kursi rodanya untuk bersembunyi. Angelo lalu nggak sengaja menabrak kursi roda milik Denny dan menyembunyikan berlian yang dia bawa ke dalam bantal kursi roda tersebut. Anak buah White Tiger kemudian mendapatkan Angelo, tetapi mereka nggak menemukan berlian yang dicari. Dan karena polisi datang, mereka pun kabur. Kiang kemudian mengambil kembali kursi roda milik Denny dan membawa Denny masuk ke dalam apartemen Nancy. Nah, Nancy yang juga ada di dalam mengetahui kedatangan Kiang, jadi dia pun bersembunyi. Kiang lalu menyadari kalau di bantal kursi roda milik Denny ada sesuatu yang aneh dan menduga kalau itu merupakan ulah Angelo. Jadi dia pun menyembunyikan bantal tersebut ke kolong sofa. Denny kemudian bercerita tentang Nancy kepada Kiang, dan Nancy yang terharu mendengar ucapan Denny memutuskan untuk menghampiri Denny dan langsung memeluknya sambil menangis. Di sini Nancy juga meminta maaf kepada Kiang, dan Kiang tanpa menyimpan dendam memaafkan Nancy dan menyuruhnya untuk melupakan masa lalu. Malamnya, ketika Kiang keluar dari apartemennya, dia dihentikan dan ditanyai oleh anak buah White Tiger yang sedang mencari berlian. Kiang bilang dia nggak tahu apa-apa, dan anak buah White Tiger yang bilang kalau mereka adalah FBI memberikan nomor telepon mereka kepada Kiang dan menyuruh Kiang menelpon mereka seandainya Kiang menemukan sesuatu. Kiang kemudian menghampiri Nancy yang ternyata merupakan penari striptease dan mereka berdua pun berbincang. Namun, Tony dan gengnya kebetulan ada di tempat yang sama. Dan ketika melihat Kiang dan Nancy, Tony bersama gengnya langsung mengejar mereka berdua. Untungnya, Kiang dan Nancy berhasil kabur. Kiang kemudian menasihati Nancy untuk menjauhi gengnya, dan Nancy yang telah menyesali perbuatannya kemudian mengiyakannya. Kita lalu juga dapat melihat kalau Kiang dan Nancy menjadi dekat. Keesokan paginya, Tony bersama gengnya yang tahu supermarket tempat Kiang bekerja datang dan mengobrak-ngabrik supermarket tersebut. Nah, di sini anak buah White Tiger yang ingin mengetahui keberadaan Angelo juga datang dan diam-diam menculik dua anggota geng Tony. Kedua anggota geng Tony tersebut dibawa ke sebuah tempat dan ditanyai mengenai keberadaan Angelo. Tapi karena mereka berdua nggak tahu, White Tiger pun menyeru anak buahnya membunuh salah satu dari mereka. Gak lama setelah Tony bersama gengnya pergi, Kiang bersama Nancy datang ke supermarket dan melihat Elaine yang sedih karena supermarketnya berantakan. Kiang yang diberitahu kalau ini adalah ulah Tony dan gengnya marah, dan dia kemudian bersama Nancy mendatangi tempat kediaman Tony dan gengnya. Nah, di sana Kiang berkelahi dengan Tony dan dengan mudah dia pun menang. Kiang kemudian meminta Tony dan gengnya untuk berubah, dan tampaknya Tony pun mulai menyadari kesalahannya. Nah, tiba-tiba satu anggota geng Tony yang dibiarkan hidup oleh White Tiger datang lalu memberitahu Tony tentang White Tiger dan berlian yang Angelo ambil. Kiang yang juga ada di situ pun kemudian bersedia membantu dan dia menelpon anak buah White Tiger yang dia kira merupakan FBI beneran. Setelah Kiang, Tony, dan Nancy berhasil menemukan Angelo, anak buah White Tiger pun datang lalu menangkap dan menyandra mereka semua. Angelo kemudian mengatakan kalau dia menyembunyikan berliannya di bantal kursi roda, dan Kiang yang tahu letak bantal tersebut mengajak anak buah White Tiger pergi ke apartemen Nancy. Di apartemen, setelah berlian yang dicari ditemukan, Kiang menghajar dan mengikat anak buah White Tiger yang ada di situ. Salah satu anak buah White Tiger tersebut kemudian ditelepon oleh White Tiger, dan Kiang lalu mengangkat telepon tersebut dan mengatakan kalau dia memegang berliannya. White Tiger pun mau menukar berlian tersebut dengan Nancy dan Tony, dan dia kemudian menyuruh Kiang untuk menunggu instruksi selanjutnya. Di sisi lain, anak buah White Tiger meminta Tony memberitahu keberadaan Kiang, dan Tony pun hanya memberitahu lokasi supermarket tempat Kiang bekerja. Sementara itu, Kiang membawa berliannya ke supermarket dan memberitahu Elaine tentang ini. Nah, namun White Tiger bersama anak buahnya kemudian datang dan merobohkan supermarket Elaine sampai hancur. Kiang merasa sangat bersalah dan dia kemudian meminta bantuan polisi. Polisi lalu membuat rencana penangkapan White Tiger dengan cara menyuruh Kiang bertemu White Tiger atau anak buahnya, lalu membicarakan mengenai perampokan atau pembunuhan dan merekam pembicaraan tersebut. Kiang kemudian bertemu dengan anak buah White Tiger, tetapi pada akhirnya anak buah White Tiger mengetahui kalau Kiang bekerja sama dengan polisi dan mereka pun bersiap membunuh Kiang. Untungnya, dengan bantuan para polisi, Kiang berhasil kabur.
Kiang bersama para polisi lalu mengejar anak buah White Tiger tersebut yang menaiki sebuah kapal bantalan udara. Nah, kapal tersebut kemudian dibawa anak buah White Tiger sampai ke jalanan dan menyebabkan banyak kerusakan. Untungnya, Kiang dengan pintar berhasil menghentikan kapal tersebut dengan memotong bantalan udaranya. Kiang kemudian masuk ke dalam kapal tersebut dan menanyakan tentang keberadaan White Tiger kepada anak buah White Tiger. Setelah mengetahui keberadaan White Tiger, polisi memperbaiki kapal bantalan udara, dan Kiang, Elaine bersama Nancy dan Tony yang sudah ditemukan polisi menaiki kapal tersebut lalu mendatangi White Tiger dan menghentikannya. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Rumble in the Bronx. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.